Halo guys, kita berjumpa lagi dengan Hidayat dan saya Andrew dari Oxford Institute. Oke, sir, ada isu ini lagi nih. Isu apa? Yang akan kita bahas. Yang dulu panas-panasnya di November 2019 sampai sekarang mungkin banyak yang sudah lupa lah isu ini. Isunya itu adalah mengenai Mendikbud kita, Pak Nadiem Makarim akan menghapus bahasa Inggris di SMP dan SMA. Dan dia membahas itu dari news. Ini newsnya, sir. Dia akan menghapus bahasa Inggris di jenjang SMP dan SMA. Gimana menurut Sir Hidayatnya? Oh, itu pertama sekali dia mengutarakan itu sejak terpilih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya masih ingat itu. Iya, mereka di Dinas Pendidikan itu ya melalui Pak Nadiem itu memang dia mengajukan seperti itu. Cuman mungkin hanya isu, tapi itu ada benarnya juga. Tapi sir, di posisinya kita lihat seperti diskusi kita sebelumnya itu kan, lihat ya, anak-anak murid tuh, coba kita hitung tuh. Anak-anak murid sekarang itu yang sudah kuliah atau apapun itu, kita bayangkan aja dia dari kelas SD lah mungkin, SD. TK, dari sebelum TK dulu lah, sebelum TK lagi playgroup dulu SD, kita lihat dari SD, karena TK itu kalau kita cerita tentang bahasa Inggris kan, itu hanya orang-orang tertentu yang punya uang, betul kan? Sekarang kita hitung dulu dari SD, yang secara umum ya, secara umum orang mengikuti sekolah itu dulu. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, terus kuliah itu 1 tahun di awal, berarti udah 13 tahun. Dari situ tadi udah 13 tahun sudah. Nah, yang kemarin kita diskusikan ada yang namanya kursus balik. Kursus ya mungkin seminggu 3 kali, ya kan, 1,5 jam. Jadi kalau dihitung kemungkinan besar itu bisa saja mencapai 15-an tahun. Oke, kita ambil tolak ukur. Kalau saya mah ambil tolak ukur dari sekolah dulu lah, karena kita kan spend waktu paling lama itu di sekolah. Iya. Di sekolah itu kita udah belajar bahasa Inggris itu 12 tahun tuh. Betul. Ini mau dihapuskan lagi. Berarti kita belajar bahasa Inggris hanya 6 tahun, sir. Tapi begini, itu kan bahasa Inggris, ya. Itu bahasa Inggris. Andainya bahasa Inggris tadi dipelajari memang masuk di akalnya salah juga. Contoh gini. Kalau kita mempelajari bahasa Inggris, basic pengenalannya itu dari SD, atau yang punya uang misalnya dari TK, oke, di sekolah-sekolah tertentu, ya kan? Nah, sekarang kita ambil dulu dari SD ya. SD kita perkenalkan bahasa Inggris secara aktif, oke? Tidak monoton seperti grammar, sudah. Terus sampai dengan dia ke SD kelas 6, dia sudah kuat. Nah, nanti ini yang saya pikir-pikir tuh memang Pak Nadiem punya misi tertentu yang nanti ke depannya SMP dan SMA bukan bahasa Inggris lagi, betul. Jadi ada pelajaran matematika pakai bahasa Inggris. Bukannya dulu itu sudah bahasa Inggris dulu itu sudah kita alamin pada saat masa saya itu mulai tuh berkeluaran dana BOS itu menggunakan yang namanya buku bilingual. Ya, tapi ternyata memang kan tidak berjalan. Tapi mungkin Pak Nadiem punya tujuan lain kan untuk memperkuat. Tapi memang betul sih, kita belajarin 12 tahun tuh untuk hanya grammar itu benar-benar salah total. Bosan kan? Bukan bosan, itu butuh menghafal itu sangat-sangat sulit. Iya, menghafal sangat sulit. Oke. Nah, yang nanti ketika jumpa versi bahasa Inggris misalnya biologi, andainya kalau kita belajar bahasa Inggris terus bahasa Inggris ya, tapi tidak diarahkan, nanti ketemu yang versi seperti itu kita bingung. Mungkin ya, isu ini kan tidak lanjut. Pada tahun 2019 itu Bapak Nadiem Makarim mengajukan supaya bahasa Inggris di stop. Tapi firasat saya sebagai guru bukan bahasa Inggrisnya yang di stop, tapi pelajarannya diganti menjadi bahasa Inggris misalnya untuk biologi, untuk fisika gitu, untuk kimia, contohnya itu begitu. Oke. Jadi lebih kompeten dia. Oke, saya mau bahas satu lagi mengenai, barusan Sir ingatin saya mengenai kursus yang sebelum video yang ini kita pernah bahas tuh mengenai kursus yang begitu lama plus sekolahnya, murid itu tamat dari sekolah plus kursusnya,
Toh mau keluar negeri tidak bisa, mau berbicara keluar negeri tidak bisa, jumpa bule takut, langsung lari, pantang-panting dia, nggak berani ngomong. Iya, nggak berani ngomong. Iya, oke. Terus? Permasalahannya itu sebenarnya orang tua tahu nggak sih mereka anaknya itu belajar apa sebenarnya di kursus? Ya, apa pasti. cuman bayar saja? Pasti orang tuanya pasti tahu lah, pasti belajar bahasa Inggris. Namanya kursus bahasa Inggris, bahasa Inggris nggak mungkin bahasa Arab. Tapi apakah dapat anaknya itu nggak? Apa? Anaknya dapat Nah, ilmunya nggak? Orangnya tahu nggak? Saya yakin dapat. Karena konsepnya itu gini ya. Seorang guru mengajar, murid belajar. Apa yang diajarkan guru, murid dapat yang diajarkan guru. Sekarang pertanyaannya, anak dikirim ke sekolah, anak dikirim ke kursus, mau belajar bahasa Inggris untuk apa? Sudah. Kalau katanya, yang penting belajar, ya begitulah belajarnya. Mengerti kan? Syukur-syukur orang tua datang membawa anaknya, saya mau belajar, saya mau menyekolahkan anak saya belajar bahasa Inggris di tempat bapak. Karena di tempat bapak, kalau bisa belajar bahasa Inggris dengan sukses, hasilnya bagus, nanti bisa belajar ke luar negeri. Nanti bisa belajar ke begitu. Jadi tujuannya jelas, karena kursusnya juga jelas. Jadi ketemu dia. Jadi bisa ditolong di tengah-tengah. Tapi kan permasalahannya kan di kampung ya, yang akses untuk belajar itu dia masih secara umum, ya yang penting belajar bahasa Inggris itu ya belajar saja. Ya dulu tuh saya waktu belajar bahasa Inggris itu hanya cuma mencatat vocabulary puluhan ribu. Itulah kenapa orang tua Mr. Andrew ya kan bilangnya begini, kamu harus belajar bahasa Inggris. Ya belajar. Ya belajar, si guru mengajar. Guru mengajar, murid belajar. Apa yang diajarkan guru itu yang dipelajari murid. Tapi kok nggak bisa? Masalahnya kan begitu, bukan nggak bisa ya. Kalau dulu diajari guru I am Andrew, si murid bilang I am Andrew. Tahu cuma begitu, taunya ya begitu, bisanya ya begitu. Mau lebih, berarti jangan kursus yang begitu. Berarti yang diajari bukan yang kayak gitu. Ngerti? Oke, jadi kesalahan ini kesalahan dari murid atau kesalahan si Pasti guru lah. Hah? Saya yakin guru. Sir, tapi ada juga nih murid-murid yang bener-bener ya hanya paksaan dari orang tua. Loh gini ya, andainya ya, pertama, kan kemarin kita sudah diskusi ya, ada seorang murid yang dia itu bisa kita kategorikan bisa 2 atau 3 ya. Kita kategorikan 2 dulu. Murid ini mau belajar, ketemu guru yang bagus, menarik, interesting, mau nggak dia belajar? Itu kan cara. Maulah saya belajar dengan guru yang seperti ini. Itu kan cara. Cara siapa? Cara guru. Ya kan? Terus ada murid yang dia memang pintar, motivasinya kuat, ketemu guru yang bagus yang seperti tadi lagi. Ketemu lagi. Cuman tadi guru di tempat A tadi, di tempat kursus tadi, memang harus punya visi misinya yang jelas. Jadi murid yang pintar ini makin bagus, sampaikan salurannya kemana. Murid yang kurang, dengan cara dia mengajar, dengan cara dia menyampaikan di depan murid itu, dia makin tertarik. Tapi banyak yang bosan, Sir. Kenapa? Guru-guru waktu kita SMA lah, bahasnya setiap kali naik tingkat SD ke SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, naik terus. Pembahasannya itu aja. Iya. Vocabulary-nya gitu-gitu aja. Kan tadi sudah disampaikan bahwasanya apa yang diajarkan guru itu yang dipelajari murid. Benar kan? Kesana si guru. Iya. Tapi si guru ini kan sebenarnya sudah memahami dia punya bidang gitu loh. Jadi gini ya, kalau yang namanya guru itu dia harus menyesuaikan juga seperti bunglon. Ya, seperti bunglon. Percaya nggak? Saya punya murid. Semuanya pintar. Percaya? Maybe ya. Iya. Tapi kalau saya sebagai guru, maybe tadi saya benar. Berarti orang tersebut dengan orang yang satu lagi harus dibedain cara mengajarnya. Tak ngerti saya. Jadi gini, contoh gini ya. Ada orang yang pintar, oke, dan orang yang kurang pintar. Jangan kita bilang bodoh ya. Oke. Kurang pintar ya. Gitu. Di satu kelompok. Dikelompokin yang sama di satu kelas. Yang salah siapa? Guru. Yang mengelompokkan itu. Guru menyampaikan. Artinya apa?
kalau ternyata itu sudah toh terjadi, berarti si guru itu harus mendesain ulang apa yang harus diajari. Tapi aneh loh jadinya kalau mengenai ini ya yang barusan kasih tahu saya itu Contoh. keanehannya itu ada satu di tempat yang saya mau lihat sih, di mana sebenarnya si murid itu kan nggak ada kesalahan sebenarnya. Iya. Toh contohnya kita masuk SD, SMP, SMA lah atau itu semuanya. Oke. Permasalahannya itu kan contohnya kita tuh nggak tahu kelas kita tuh sama murid yang pintar sama murid yang bodoh. Iya, Jadi benar. klasifikasinya ini berarti harus diklasifikasi gitu atau Dari gimana? awal, makanya di dalam pembelajaran itu sebelum dimulai pembelajaran, oke, itu harus ada pretest kan, Oh, supaya itu tujuan pretest itu Oh. mengklasifikasikan. kalau di sekolah gimana, Sir? Kalau di sekolah kan sebenarnya gampang, Campur semua tuh. campur semua. Artinya ada teknik atau strategi guru yang harus diaplikasikan berbeda. Saya pernah sampaikan 1+1 Dua. ya kan? 1+1 2 ya. Tapi di depan depan kita murid itu banyak. 20 orang. Jadi kalau guru hanya mengeluarkan 1+1 2, cara mengajar itu begini, murid yang pintar dia nggak anggap remeh. Maka kita harus bilang 1+1 sama dengan 4 dibagi 2 sama 2 juga kan? 6 dibagi 3. Artinya kita memang menyediakan strategi tertentu supaya gini loh, wah guruku hebat juga ya. berarti stylenya itu harus diubah-ubah. Iya diubah karena kan si audience atau murid kita itu kan terdiri dari beberapa background ya. Ada yang pintar, kurang pintar gitu. Maka caranya juga harus dirubah. Jangan fix lah 1+1 sama dengan 2, nggak boleh begitu guru. Oke, baiklah. Mungkin kita akan bahas sampai di sini. Kita akan bahas next-nya mengenai pemerintahan kita. Aksi pemerintahan yang sudah dilakukan pemerintah mensupport mengenai bahasa Wah Inggris. sudah banyak, pemerintah itu sudah mensupport Iya. banyak. Tetapi nanti kita bahas itu. baik, oke.